Halo Church, apa kabar? Terima kasih sudah ikut bergabung dalam online service kami. Mari kita semua siapkan hati untuk menyembah bersama-sama dan mendengarkan pesan dari gembala kita. Yeremia 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Saya mau berbagi cerita sedikit tentang mengusahakan kesejahteraan. Di saat situasi yang tidak menentu seperti ini, banyak sekali orang yang kesulitan, putus pekerjaan, yang kehidupannya susah bertambah susah. Lewat live group yang tersebar, kami bergerak membantu orang-orang tersebut. Izinkan saya kali ini mengundang saudara untuk ikut bergabung dalam wadah live group. Bersama kita bisa terhubung melalui online, belajar dan berdoa bersama. Mari ikut live group. Teman-teman host akan membantu saudara. Jikalau saudara terbeban membantu, menyumbangkan materi untuk meringankan beban orang-orang yang kesulitan tersebut, saudara bisa menabur melalui transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Saya percaya kita bisa menjadi berkat di tengah situasi seperti ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Let's enjoy the service. Stay safe, stay healthy. God bless. Good morning, church. Welcome to C3 Online Experience. It's a good day di mana kita bisa bersama-sama lagi menyembah Tuhan dari rumah ke rumah. Filipi 4 ayat 6 katakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Let's worship Him. Doa yang terbaik, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita, saudara. Oh, thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku
never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Let's worship Him once again. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. You'll never Yes, thank you Lord. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat. Let's praise Him, come on. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
is impossible. Impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Thank you, Jesus.
wonderful, superior God, and we worship you, Lord. Come on, wherever you are, church, di mana saja kau berada, mari angkat suaramu, tinggikan Dia sebab Dia layak. Yes, you are good, God. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. Heavens are telling the earth how great you are. We are responding to your love. The oceans is rising and falling at your word. And we are responding to your love. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you Oke, selamat pagi semuanya, selamat pagi para wakil, para volunteers,
dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah cukup lama kita tidak ibadah bersama, tapi puji Tuhan dengan tim yang luar biasa kita bisa menikmati live streaming ini. Saya lupa sudah hampir mungkin berapa, 4-5 minggu kita mengadakan live streaming. Sangat luar biasa, dipimpin oleh Pak Michael, Pak Robi, dan semuanya. Puji Tuhan. Saya juga bersyukur tadi kita sudah menyaksikan kegiatan pelayanan atau caring yang sudah disampaikan oleh Bu Ida sebagai ketua dari kelompok sel atau live group. Semuanya saya merasakan ini semua kemurahan Tuhan dan ini kehendak Tuhan. Saya juga berterima kasih semua sudah patuh dengan apa yang diarahkan oleh pemerintah atau Pemda. Kita akan lebih banyak tinggal di rumah, ya, atau homestay atau isolasi. Nanti akan saya sampaikan beberapa hal. Saya dan Ibu juga sebenarnya sedang di Singapura untuk menemenin Ibu mertua di sini. Dan kita juga sudah hampir sebulan lebih kali ya belum melihat anak-anak atau tidak menemani anak-anak, mereka masih di Jakarta. Tapi saya yakin semua kita dalam perlindungan Tuhan dan semuanya baik-baik. Amin. Nah, pesan minggu ini atau apa yang ingin saya sampaikan minggu ini, saya waktu minggu lalu mendengarkan pesan dari Pak Michael yang begitu luar biasa, yang menguatkan kita semua. Saya sepertinya mendadak diingatkan Tuhan atas kisah Daud melawan Goliat. Ya, kita sering mendengar cerita atau kisah ini disampaikan oleh beberapa atau banyak hamba-hamba Tuhan dan dari berbagai sudut, ya, banyak hal yang intinya dapat kita belajar dari kisah Goliat dan Daud ini. Nah, izinkanlah saya pagi ini untuk menyampaikan beberapa hal yang saya dapatkan pada saat saya kembali membaca, merenungkan kisah Daud melawan Goliat. Saya akan hubungkan atau saya akan korelasikan dengan apa yang sedang terjadi saat ini, ya, dengan virus atau dengan COVID-19 ini. Tujuan saya atau kerinduan saya dari pesan saya hari ini adalah setelah mendengarkan semua ini, setiap kita akan mendapat semangat yang baru, pengertian yang baru, semangat yang baru, ya. Makanya tema pagi ini saya namakan Golden Opportunity atau kesempatan emas. Oke, mungkin akan saya coba pelan-pelan, saya akan sampaikan apa yang ada di dalam hati saya. Jadi kalau kita kembali, kita baca, ya, kisah Daud melawan Goliat yang dimulai dari 1 Samuel 17, saya ingin melihat kita dalam beberapa hal yang bersangkutan dengan apa yang sedang terjadi, ya. Pertama, kita melihat atau bangsa Israel melihat Goliat itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang luar biasa. Mungkin fisik badannya tinggi, ya,
dibilang dicatat di Alkitab dia dari muda sudah menjadi tentara, ya, senjatanya yang begitu luar biasa, perlengkapan senjatanya yang begitu luar biasa. Jadi kita mendapat satu gambaran Goliat ini sesuatu yang sangat menakutkan. Bukankah itu sama dengan apa yang sedang kita hadapi dengan COVID-19 ini, ya, yang kita dengar yang begitu menakutkan, sehingga kita juga sedang mengalami apa yang sedang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Ya, dicatat khusus di beberapa ayat bahwa bangsa Israel itu sangat-sangat ketakutan. Bukan ketakutan lagi, sangat ketakutan. Nah, bukankah itu yang sedang kita hadapi saat-saat ini dengan COVID-19? Ya. Namun saya ingin kita melihat atau belajar jangan menjadi seperti bangsa Israel saat itu yang hanya lari ketakutan. Tapi kita harus belajar dari apa yang Daud lakukan. Ya. Jadi kalau saya lihat, kita harus pertama mengerti, ya, bahwa menurut saya COVID-19 ini, virus ini sebenarnya sudah kita kalahkan. Ya. Secara secara umum kita tahu bahwa kuncinya atau rahasianya mengalahkan COVID-19 ini adalah, ya, kalau menurut saya, satu, kita harus menjaga kebersihan, ya, cuci tangan dan sebagainya. Kedua, kita harus menjaga kondisi tubuh kita, ya, karena hanya dengan kondisi tubuh yang kuat kita bisa mengalahkan virus itu. Nah, poin ketiga adalah kita harus menjaga jarak, ya, distancing atau social distancing atau isolasi di rumah. Jadi kalau saya lihat sebenarnya, ya, apa yang dilakukan Daud pada saat itu, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan batu kecil. Ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengalahkan COVID-19 ini hanya dengan langkah-langkah kecil yang harus kita lakukan. Jaga kesehatan, cuci tangan, jaga kebersihan, makan vitamin, olahraga, ya, jaga jarak. Kalau nggak perlu jangan keluar rumah. Bukankah itu hal-hal yang kecil? Tidak diperlukan hal-hal yang besar kalau menurut saya untuk mengalahkan virus, ya. Nah, sekarang untuk mengalahkan kekhawatiran yang dialami oleh kita semua atau dialami oleh bangsa Israel waktu itu, saya hanya diingatkan oleh pesan-pesan yang sudah disampaikan dari Pak Eto mungkin beberapa minggu lalu, Pak Michael minggu lalu. Hanya firman Tuhan, ya, hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, ya kan? Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kita keyakinan. Nah, salah satu ayat atau salah satu pengertian yang menjadi pegangan saya pribadi adalah, ya, kalau kita baca di kitab Roma, Tuhan berjanji, ya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Itu buat saya satu pegangan yang luar biasa. Oke? Jadi pengertiannya begini, COVID-19 ini, virus ini, kita sudah kalahkan. Kita sudah tahu senjatanya apa yang kita perlukan, ya, kekhawatiran yang ada di dalam hati kita juga kita sudah tahu, ya kan, obatnya atau antidotnya hanyalah kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, ya, itu sudah jelas. Nah, yang saya mau sampaikan atau yang saya mau tekankan minggu ini atau pesan kali ini adalah apa yang Daud lihat dari semua kejadian yang dia hadapi waktu dia menghadapi Goliat itu. Nah, yang luar biasa kalau kita baca di kejadian itu di 1 Tawarikh 17 dan selanjutnya, saya bangga sekali atau saya salut sama Daud yang melihat, ya, bahwa pada saat dia mengalahkan Goliat, dia itu tujuannya hanya satu, untuk meninggikan
nama Tuhan. Ya kan, nama Tuhan sempat dicemooh oleh bangsa Filistin, oleh orang-orang Filistin. Nah, Daud melihat ini satu momen, satu kesempatan, satu golden opportunity. Ya kan? Satu opportunity, satu kesempatan emas untuk kembali memulihkan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Nah, ini yang menjadi kerinduan saya untuk setiap kita di gereja ini, ya, di CCC ini. Jadi begini, coba mulai hari ini kita robah paradigma kita. Secara virus sudah selesai, ya, dengan hal-hal kecil yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan. Secara kekhawatiran, kita tahu hanya firman Tuhan yang menguatkan kita. Nah, sekarang kita harus bisa melihat, ini adalah satu kesempatan bagi anak-anak Tuhan. Gitu. Ya, satu golden opportunity untuk anak-anak Tuhan. Gitu. Saya akan mungkin bahas dari segi dunia dulu, oke? Dari segi kehidupan kita. Jadi begini, kita tidak kemungkinan besar, ya, gaya hidup kita, cara hidup kita, ya, akan berubah. Mungkin ada yang 180 derajat kita harus berubah. Mungkin kita nggak perlu ke kantor lagi untuk ngantor, ya kan? Mungkin kita nggak perlu ke gereja lagi untuk bergereja. Saya nggak tahu, cuman yang saya yakin pasti akan ada perubahan yang drastis gitu, ya. Nah, kalau kita yang sempat atau yang pernah investasi di pasar modal, ya, di stock market, itu mereka tuh biasanya ada satu saying atau ada satu pepatah kata, when you see bloods on the street, it's time to buy, gitu, ya. Jadi kalau indeks saham atau saham itu mulai berjatuhan sampai berdarah-darah, nah sebenarnya itu adalah kesempatan untuk masuk dan investasi atau untuk membeli saham, gitu. Ya, itu di dunia sekuler. Nah, jadi yang saya pengen himbau, atau ini untuk saya pribadi juga, coba setiap kita, ya, setiap kita pada saat-saat momen seperti ini, jangan sampai, ya, seperti kita menjadi seperti orang Israel pada saat itu. Kalau menurut catatan di Alkitab, Goliat itu mengancam orang Israel itu setiap pagi dan setiap sore selama 40 hari. Nah, coba kita bayangkan apa yang terjadi, ya, dengan bangsa Israel ini. Mereka pasti tertekan, pasti stres, nggak bisa kerja, nggak bisa mikirkan apa-apa. Nah, saya mau menghimbau, ya, atau mau membangkitkan kita semua. Ayo, kita jangan seperti orang-orang Israel. Ya, mungkin kita terbatas, kita diisolasi di rumah. Ya, kita terbatas, movement kita terbatas, kegerakan kita terbatas. Tapi ingat, hikmat Tuhan, wisdom of God, itu tidak pernah terbatas, tidak bisa dibatasi. Jadi saya mau mengajak, khususnya mungkin yang ada di hati saya, kerinduan saya, anak-anak muda, ya, the next generation. Ayo, gitu. Kalian mulai berpikir, minta hikmat Tuhan, minta roh Tuhan. Mulai berpikir untuk usaha-usaha yang out of the box, gitu. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak usaha yang gara-gara COVID-19 ini, banyak sekali usaha yang macet total, yang berhenti, yang bangkrut. Saya dengar aja beberapa perusahaan airline, penerbangan yang di luar negeri aja sudah pada gulung tikar. Ya, jadi coba anak-anak muda itu, ayo saya challenge, ya, kita minta hikmat dari Tuhan. Saya kemarin mendengarkan dari Jeffrey Rahmat, ya, Pak Jeffrey Rahmat, Pastor Jeffrey Rahmat, mengarahkan kita atau mengajar kita bahwa our God is a creative God, gitu. Ya kan, dia kan pencipta, awalnya dia Tuhan kan pencipta langit dan bumi. He is the creative, he is the creator, gitu. Jadi ayo, mari dalam kesempatan ini, ya, saya khususnya anak-anak muda saya ajak supaya minta hikmat Tuhan, renungkan lagi, gitu. Apa usaha saya, pelayanan saya, maksudnya pekerjaan, baik di sekuler, di musik, dimanapun, ya, coba pikirkan lagi, gitu. Minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita terobos ke depan, gitu. Ya, jadi begini, kalau kita kembali ke kisah Daud dan Goliat tadi, ya, kan kita mirip.
Daud awalnya hanya menjaga 2-3 ekor domba, ya kan? Yang sering mungkin atau beberapa kali diserang oleh beruang, diserang oleh binatang lain. Nah, mungkin sebelum krisis ini atau sebelum COVID ini, setiap kita seolah-olah dipercayakan oleh Tuhan, ya kan, hal-hal yang mungkin nggak besar, kecil, 2-3 ekor. Ya kan? Mungkin kita juga sering diserang oleh beruang-beruang, oleh macan-macan, oleh ya binatang-binatang kecil. Nah, hari ini saya yakin Tuhan mau kita melawan Goliat. Saya yakin, saya punya keyakinan anak muda di CCC ini akan mendapat kreativitas dari Tuhan. Ya kan? Sehingga apapun yang dulunya mereka kerjakan kecil, mereka akan menjadi hal-hal semuanya akan menjadi besar. Usaha-usaha mereka akan menjadi besar. Apapun yang mereka lakukan, semuanya akan menjadi besar. This is a golden opportunity, gitu. Ya, mungkin kesempatan seperti ini bagi anak-anak Tuhan akan datang 2 kali. Ya kan? Saya lihat tadi satu website atau satu WA, dia bilang penyakit-penyakit begini datang 100 tahun sekali, gitu. Jadi opportunity seperti ini kemungkinan hanya datang 100 tahun sekali. Nah, saya himbau anak-anak muda ini, ayo. Ya, yang masih muda-muda, yang saya anggap muda ya dari Michael, dari Eto, Robbie, semua anak-anak generation, next gen, semuanya masih muda. Ayo, bangkit. Ya kan? Jangan melihat lagi ini sebagai satu situasi yang yang gelap gitu. Ya, sesuatu yang menekan. Kita harus keluar dari situ. Kita melihat ini satu kesempatan. Ayo, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Breakthrough apa yang harus saya lakukan? Think out of the box. Ya kan? Jangan mikir-mikir dengan cara-cara atau cara-cara yang lama. Pikirkan dengan cara-cara yang baru. Karena dengan COVID ini, kejadian ini saya yakin kehidupan, cara hidup kita akan berubah. Ya, itu dari segi sekuler. Coba saya juga bicara dari segi pelayanan. Ya. Nah, bagi anak-anak Tuhan, ini juga satu momen yang luar biasa kalau menurut saya. Ya, jadi kita tahu dunia ini dengan adanya COVID ini tambah gelap. Ya, yang mati itu banyak sekali ribuan. Ya kan, jangan hanya bayangkan yang mati, yang ditinggalkan. Oke, yang ditinggalkan, anak, istri, keluarga yang ditinggalkan. Itu berapa banyak? Jadi semuanya serba gelap. Pekerjaan yang hilang berapa banyak? Saya lihat satu data, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Di Indonesia aja akan ada katanya sekitar 2,8 juta yang di PHK, yang kehilangan kerjaan. Coba dikali 4 keluarganya, berapa itu? Dengan mudah mungkin 10-15 juta, ya kan kesulitan untuk makan, untuk kehidupan. Ya kan? Jadi dunia ini atau saat ini, dunia ini makin gelap. Nah, kita ini anak-anak Tuhan. Saya merasakan atau saya punya keyakinan this is the time, ya kan, yang mau masuk di pelayanan atau bagi kita yang rindu pelayanan, this is the time. Kita akan menjadi lilin-lilin yang kecil, tapi karena dunia begitu gelap, lilin kita yang kecil akan terangnya luar biasa. Jadi tindakan-tindakan kita yang kecil, action-action kita yang kecil, itu akan dilihat dunia seperti tindakan yang luar biasa. Nah, saya ingin don't miss this opportunity. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ya kan, apapun yang kita bisa lakukan, hal-hal yang kecil. Saya selalu diingatkan 5 roti 2 ikan. 5 roti kecil, 2 ikan kecil. Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya kan, di dalam tangan Tuhan, itu menjadi hal-hal yang luar biasa. This is the time. Apa yang kita punya, hal-hal kecil. Ya kan, keahlian yang kecil. Kemampuan yang kecil, uang yang kecil, mungkin sembako yang kecil akan menjadi hal-hal yang luar biasa, akan menjadi terang yang luar biasa. Jadi saya pribadi saya sangat excited. Ya, setiap hari saya juga berdoa sama Tuhan, saya minta hikmat Tuhan, apa? Bisnis apa? Saya masih seorang businessman, kerinduan saya masih bisnis. Ya kan, saya juga doa sama Tuhan, bukakan saya apa Tuhan? Walaupun saya mungkin secara umur udah hampir 60, udah the older generation, tapi saya punya kerinduan, Tuhan, saya mau ikut mau ambil bagian dalam bisnis yang baru ini gitu. Apalagi dalam pelayanan. Ya kan, walaupun saya saat ini
sepertinya terbatas di Singapura. Ya, puji Tuhan ya ada WA, saya kontak beberapa teman untuk pelayanan, saya arahkan gereja kita untuk pelayanan. Apapun, buat saya apapun hal-hal yang kecil yang saya bisa lakukan, saya akan lakukan. Karena dunia sedang begitu gelap, ya. Jadi apapun hal kecil yang kita lakukan, itu akan menjadi terang yang luar biasa. Mungkin untuk minggu ini, sekian pesan saya. Jadi secara ringkas, saya sampaikan aja, sudah kita jangan melihat lagi kekhawatiran atau mengenai virus ini, virus COVID-19. Saya bukan meremehkan ya, jangan anggap saya meremehkan. No. Tapi kalau menurut saya kita sudah dapat jawabannya, ya, dengan hal-hal yang sederhana. Oke, seperti Daud, dengan batu-batu kecil, dengan hal-hal kecil yang kita lakukan, kita akan lewat, kita akan luput dari virus ini. Nah, untuk kekhawatiran, ya kan, solusinya kita tahu, kita anak-anak Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan, hanya itu. Baca, renungkan, jalankan, percaya akan firman Tuhan. Oke? Nah, kalau untuk anak-anak muda khususnya, kembali saya ingatkan, this is your golden opportunity. Ini kesempatan kalian untuk berkarya. Ya kan, untuk bagi yang mau melayani, this is the time, gitu. Jangan melihat itu kecil. Semuanya akan Tuhan pakai. Mungkin itu pesan dari saya. Sebenarnya kangen juga ya, kita nggak ibadah seperti biasa. Cuman kita bersyukur ya, dengan tim kita yang luar biasa, kita tetap bisa live streaming. Dan saya yakin, saya berdoa setiap hari perlindungan Tuhan ya atas setiap kita nyata, dan semua kita aman. Ya, stay safe, stay home, jaga kesehatan, jangan stres. Stres itu adalah menghambat kesehatan, atau melawan kesehatan kita. Bersyukurlah dalam setiap hal. Terima kasih semuanya. Sebentar sebelum berpisah, saya akan mendoakan semua, dan saya rindu untuk memberkati juga. Bapak, kami mengucap syukur untuk pesan pagi ini. Hamba mengucap syukur Tuhan, Kau telah membukakan hal-hal yang baru Tuhan, pengertian-pengertian yang baru. Kami tidak lagi Bapak berfokus kepada wabah, kepada virus Tuhan. Namun kami berfokus, kami mengerti Tuhan, Kau punya tujuan untuk semua ini Tuhan. Supaya kami anak-anak-Mu Tuhan, inilah saatnya Bapa, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu dengan apapun yang dapat kami lakukan. Baik itu di bidang usaha, di bidang pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang bergabung di CCC ini, setiap jemaat-Mu Tuhan, akan menjadi Daud-Daud-Mu di saat ini Tuhan. Mereka akan meninggikan nama-Mu. Akan memberkati mereka Tuhan, menguatkan mereka, memberikan hikmat-hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba percaya seperti Engkau menyertai Daud Tuhan, Kau juga akan menyertai setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu di CCC ini Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba memberkati setiap anak-anak-Mu dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan. Dengan kasih-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita ucapkan, amin. God bless. Saudara, jangan takut. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi banyak pergumulan, banyak hal yang saudara nggak kuat dengan kekuatan sendiri, saudara butuh didoakan, izinkan kami mendoakan saudara saat ini. Itu kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih itu janji-Mu bahwa kami tidak perlu takut lagi karena Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengadopsi kami, Bapa yang menyertai kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segala kekhawatiran kami. Baik itu kekhawatiran dalam pekerjaan, ekonomi, hubungan, kekhawatiran untuk masa depan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau-lah yang menjamin masa depan kami. Sudah terima berkat Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga saudara, kalau saudara telah mendengar firman Tuhan tadi dan sudah belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara hari ini mau membuka hati menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa ikutin doa saya saat ini. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Pada hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari dan seluruh kebaktian dari tadi sampai akhirnya, saudara bisa hubungin kami. Kami rindu untuk bisa connect dengan Anda semua. Saudara bisa telepon, ada nomor di bawah ini, kami rindu juga bisa bertemu dengan saudara. Mungkin nanti kalau keadaan sudah membaik, Anda bisa telepon dan sebagainya. Terima kasih untuk perhatian saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.